Hai, welcome to Chip Chip Channels. Balik lagi dengan aku, Raina. Oke, di hari yang baru ini aku mau bikin konten Battle of Bandai atau Perang Bandai. Kita bilangnya Battle of Bandai aja ya. Battle of Bandai antara Roronoa-Zoro Anime Heroes dan Roronoa-Zoro SHF Figure Arts. Kita akan cari tahu perbedaannya. Seperti biasa, kita akan cek artikulasinya, detailingnya, dan harganya. Jadi aku mau ngajak kalian untuk membuat comparison kupas tuntas dari dua figur ini. Jadi tunggu apa lagi? Enjoy the video. Pasti yang sering nonton video aku kalau aku nge-review Anime Heroes, boxnya itu tuh udah template banget gitu. Depannya pasti udah ada figur dari animenya. Beda dengan Anime Heroes, kalau untuk SHF Figure Arts, dia itu punya versinya sendiri di setiap animenya. Jadi kalau misalkan kayak lihat Roronoa Zoro ini, ya beginilah packagingnya untuk One Piece. Nah, ini kita mulai dulu untuk cek detailnya. Ini Anime Heroes-nya Zoro. Kalau dilihat dari warna bajunya sih sudah mirip ya. Nanti kita cek lagi setelah mengambil dari packagingnya. Nah, ini untuk mukanya sih sudah mirip ya Roronoa Zoro. Mata kirinya itu kan ada kayak ketutup gitu. Terus dia ada kayak jahitannya gitu di dadanya. Dan warna baju dan ada tiga bolongan tuh untuk tiga pedangnya Zoro. Menurut aku sih udah oke ya. Nah, untuk SHF Figure Arts ini um, aku tuh lupa ya, terakhir tuh Zoro waktu mau ke Wano tuh dia tuh pakai baju hitam ini atau baju hijau yang kayak di Anime Heroes ya. Tapi kalau aku lihat sih matanya juga sama, terus dia juga ada jahitan lukanya juga tuh di dadanya. Terus sebenarnya dalamnya sama sih, cuman jubahnya doang yang nggak sama menurut aku. Oke, untuk Anime Heroes harga 340.000 kita dapat kayak 3 pedang gitu sama satu pasang tangan, nggak ada face expression. Dan kalau SHF Figure Arts itu 1,1 juta, kita bisa lihat kan kayak banyak banget parts yang kita dapat. Oke, kita mulai cek artikulasi dari Anime Heroes dulu. Kalau untuk muka sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan untuk tangan kiri dan tangan kanan itu, dia itu cukup elastis tapi agak kaku gitu loh. Terus udah gitu tuh bahunya itu suka nggak sama gitu. Kalau misalkan kita muter-muterin. Nah, terus kalau untuk kakinya itu tuh cuman bisa sampai limitnya tuh sampai segitu gitu. Dan kita lekuk-lekuk lututnya juga ya oke lah menurut aku kalau misalkan dinilai artikulasi untuk Anime Heroes ini bisa dibilang 7,5 lah. Ya, sekitar 7,5. Next, kita cek artikulasi SHF Figure Arts. Kalau untuk tangannya sih, ya lumayan ada elastisitas dan kakunya sih, menurut aku ya. Kayak agak berat gitu. Nah, terus kalau untuk kakinya tuh tricky banget. Kalian tuh nggak bisa kayak naikin kakinya tuh kayak ke atas gitu. Soalnya yang udah pernah aku review sebelumnya, untuk naikin kakinya tuh ada limitnya gitu. Kalau di atas limit nih kayak gini nih, nanti nih di atas limit itu pasti badannya copot. Tapi kalau misalkan lekukan, nah bener kan badannya copot. Kalau misalkan kakinya itu rada dinaikin gitu. Jadi aku juga bingung gitu. Aku waktu nge-review ini tuh, nge-review Zoro,
itu aku lihat di gambar apa referensi gambar di box belakangnya tuh beda gitu, bisa loncat tapi tuh nggak bisa. Ini pose pertama. Untuk proses sampai jadinya, aku fast forward aja. Soalnya kalau enggak, ini bakal videonya lama banget. Nanti takutnya kalian bosan terus nggak nonton deh. Nah, jadi yang tadi udah aku info untuk joinnya ini tuh kalau untuk di Anime Heroes tuh rada susah untuk di attach. Tapi surprisingly kali ini tidak. Kenapa aku memilih pose yang simpel-simpel aja? Karena kalau misalkan aku milih pose yang Zoro dengan 3 pedangnya nggak apple to apple kan? Karena kalau yang Anime Heroes ini dia itu emang nggak ada untuk di mulutnya tuh nggak ada untuk nge-attach pedang ketiganya gitu. Sebenarnya sayang aja sih, karena kan harusnya kan Zoro itu kan emang kekuatannya itu kan 3 ya, 3 pedang kan ya dia memainkan kalau lagi ngelawan musuh. Sebenarnya kalau menurut aku Anime Hero sih not bad juga gitu, tapi kenapa ini pedangnya malah pletot-pletot gini gitu kayak nggak niat, harusnya diniatin dong supaya bagus. Oke, ini sekarang posenya. Menurut aku walaupun nggak sama persis seperti yang di pose gambar pose satu, yang penting ini sudah oke. Tapi menurut aku untuk artikulasinya em, pose satu ini ya lumayan lah, nggak ada, maksudnya nggak ada yang copot atau nggak ada yang kaku. Cuman emang bisanya limit limit tangannya tuh sampai segini aja gitu. Next untuk Zoro SHF Figure Arts. Oke, aku mau menjelaskan sedikit ya, klarifikasi kalau untuk yang parts pedang, bukan pedang sih, tapi sarung pedangnya Zoro itu tuh aku selotip. Kenapa? Karena dari awalnya itu ternyata dari 3 sarung pedangnya itu copot satu-satu dan akhirnya nggak bisa aku balikin lagi gitu dan aku berusaha untuk ngelem sarung pedangnya. Makanya karena lemnya ternyata bikin warnanya tuh pudar guys. Jadi tangan aku deh berantakan, lihat deh tangan aku, jari-jari aku tuh jadi ada warna-warnanya putih lah, ungu lah, itu tuh warna dari sarung pedangnya Zoro SIV Figure Arts. Tuh copot lagi ya, memang sudah kayak gini. Tapi so far sih untuk Zoro ini nggak ada apa, maksudnya artikulasinya tuh nggak ada kenapa-kenapanya gitu. Kan biasanya kan kadang kan untuk attach tangannya susah atau apanya susah. Nah kita compare dengan Anime Heroes, lihat deh pedangnya Anime Heroes kayak nggak niat gitu bikinnya. Sebenarnya tuh Anime Heroes tuh mungkin bisa diimprove kali ya, dikasih kayak face expressionnya atau dikasih pedang yang nggak peletot-peletot gitu. Jadi kan lebih enak gitu. Walaupun dengan harga 340.000, mungkin dia nge-press budget kali ya, kita nggak ada yang tahu. Atau nggak mungkin aku beli di batch yang salah. Sekarang kita cek, ya 1, 2, 3, mirip nggak? Nggak mirip. Pose kedua. Pose kedua juga cukup simpel ya. Jadi aku memilih pose-posenya itu supaya pose si Zoro Anime Heroes ini bisa mengikutin pose yang tadi aku share sebelumnya. Jadi dari kakinya, terus dari tangannya, itu bener-bener simple aja, nggak perlu yang rumit-rumit, nggak perlu yang ribet. Jadi ya begitulah guys. Untuk Zoro SHF-nya juga, ini tuh tadi kan emang pose kedua kan sebenarnya foto itu dari SHF Figuarts Zoro, tapi aku nyarinya itu pose-posenya yang Zoro Anime Heroes juga bisa dibikin gitu posenya. Nah, posenya tuh gampang gitu, cuma tinggal gerak-gerakin tangannya doang, kakinya dilebarin, terus
angle apanya? Untuk angle pedangnya juga disamain. Dan bedanya adalah Zoro yang SHF ini punya face expression. Nah, sekarang kita cek dulu. Karena ini posenya dari SHF Figure Arts dan Zoro punya ekspresi mukanya yang sama seperti di pose, tapi nggak jauh beda juga sih. Oke, 3, 2, 1. Nah, lebih mirip di SHF Figure Arts karena memang ada face expression-nya. Pose terakhir. Oke, memang sih untuk pose terakhir ini berkaitan dengan Zoro yang harus memakai 3 pedang. Tapi nggak apa-apa, untuk anime heroes, kita cuma ngeliat aja nih tangan yang dikebelakangin dengan pedangnya itu bisa atau enggak, tapi ternyata emang bisa, karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lah, ada limitnya gitu loh kalau untuk anime heroes. Seharusnya ya, kalau untuk anime heroes, Bandai nih mendengar ini, please diimprove lagi untuk Zoro, karena kan Zoro itu kan kalau berantem kan pakai 3 pedang gitu, jadi at least mulutnya lah dikasih untuk nge-attach pedangnya satu lagi, walaupun pedangnya itu pletot-pletot gitu. Menurut aku, nah ini sekarang udah selesai dan kakinya cuma bisa sampai segitu aja karena udah ada batas limitnya. Ini dari belakang kayak gini. Tuh, kalau untuk artikulasinya sih kok di kebelakangin gini sih dia tuh bisa banget gitu. Maksudnya smooth aja gitu kalau untuk di kebelakangin kayak gini. Cuman bedanya ya kasihan aja pedangnya kayak gitu. Nah, kalau untuk Zoro SHF Figure Arts ini kan beda lagi ya. Berarti ini kan nggak apple to apple ya. Maaf banget. Tapi kita mesti mencoba gitu, harus lihat apakah benar-benar bisa mirip seperti yang ada di pose terakhir yang tadi aku liatin sebelum scene video ini. Nah, untuk nge-attach pedangnya itu kita ambil pedang yang gagangnya putih, itu udah ada attachmentnya di giginya Zoro. Sebentar, nah seperti ini, jadi Zoro tinggal kayak ngegigit gitu. Yes, seperti ini. Ini ada gambarnya nggak ya? Stop. Limitnya di situ. Jadi sebenarnya itu lompat sih, lebih ke lompat. Cuman harusnya dadanya itu yang lebih ke depanan dikit gitu harusnya. Ya, kayak gini guys. Mari kita cek kesamaannya dari pose. Ya, kakinya nggak persis, sama sekali nggak. Cuman persisnya ya Zoronya yang SHF Figure aja sih. Karena bisa ngegigit pedang ketiga. Tapi menurut aku, ya anime heroes udah oke lah. Bisa dibilang good. Nah, mari kita cek di antara dua ini yang mana yang mirip Zoro yang ada di anime One Piece. Aku mau point up dulu ya. Ini tuh untuk masukin sarung pedang atau pedang 3 tuh mendingan yang kayak anime heroes ini gitu dibandingin yang seperti di SHF Figure Arts gitu, lebih ribet. Tapi kalau yang di anime heroes ini kan cuma diisiin cuma dimasukin doang tuh 1, 2, 3, nggak perlu ribet-ribet kayak gini, lihat tuh. Jadi jelek kan soalnya pedangnya. Harusnya bisa diimprove lagi gitu untuk naro sarung pedangnya. Ini menurut aku ya, personally.
Kalian juga bisa loh kalau kalau mau komentar. Misalkan, "Oh, Kak, menurut aku ini lebih bagus. Menurut aku ini lebih nggak bagus," gitu. Komen di kolom komentar ya. Oke, sebentar lagi kita akan cek. Aku sih ngambilnya dari Google ya guys ya. Em, tapi aku nggak tahu sini bener apa enggak. Dan oke, warna rambutnya udah persis sama yang kayak di anime tadi. Kita cek lagi dulu ya. Karena warna rambutnya Zoro itu kayak stabilo banget. Kok lebih mirip dari yang anime Heroes ya? Zoro soalnya rambutnya sama bajunya, aku nggak tahu ya baju terakhir Zoro tuh hitam apa hijau ya guys. Mohon komennya ya guys. Oke, sekali lagi kita cek. Tuh, lebih mirip ke anime Heroes. Hai, back again to Raina. Oke, jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini, di menit ini, di detik ini. Aku terima kasih banyak ke kalian dan appreciate banget untuk supportnya. Terima kasih banyak. Jadi review dan comparison sudah selesai, dan ini aku lagi memegang dua figurnya. Yang satu, yang di kiri aku ada Anime Heroes, dan yang kanan aku ada SHF Figuarts. Tadi kan kita udah lihat ya untuk detailingnya, terus udah gitu artikulasinya, terus kita juga sudah bikin 3 pose. Jadi bisa dilihat dua-duanya ini tuh benar-benar berbeda sama sekali dan mempunyai keunikannya masing-masing gitu. Masing-masing punya prosnya sendiri, masing-masing juga punya konsepnya sendiri. Jadi kalau misalkan aku personally disuruh memilih antara Anime Heroes atau SHF Figuarts, aku lebih memilih SHF Figuarts. Walaupun harganya emang agak tinggi gitu ya, tapi kalau untuk kalian yang lagi mau koleksi Roronoa Zoro atau lagi pokoknya ngefans sama One Piece, kalian bisa beli Anime Heroes yang lagi on budget. Oke, kalau gitu mari kita sudahi videonya. Kalau kalian suka dengan video yang aku bikin, jangan lupa like dan subscribe, terus komen supaya aku makin rajin bikin konten lainnya. Bye!